Selamat berjumpa kembali di channel saya Jeffrey Pai, dan kali ini saya akan menyajikan sejarah Kota Langowan di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kota Langowan sudah dikenal sejak lama dan menjadi salah satu kota bersejarah di tanah Minahasa. Kota Langowan awalnya merupakan suatu wilayah perkampungan, dan desa mula-mula yang ada di Langowan berada di wilayah selatan, yaitu Desa Palamba, Desa Temboan, dan Rumbia. Desa Palamba yang mulai dikenal sejak abad ke-15 merupakan salah satu desa yang memiliki situs sejarah, yaitu Waruga Toar Lumimuut. Waruga ini ditemukan oleh tokoh-tokoh masyarakat Langowan dan saat ini menjadi salah satu tempat wisata di Langowan. Dari Desa Palamba, penduduk di Langowan kemudian menyebar di beberapa desa yang baru, yaitu Temboan, Rumbia, dan Atep. Bahkan penduduk yang berada di Palamba, ketika mereka mulai mengikuti pertemuan di Watu Pinawetengan, mulai menyebar di pemukiman Mawale yang ada di Desa Tonelet. Dan dalam gambar ini merupakan salah satu gambar bersejarah, yaitu gereja pertama di tanah Minahasa yang dibangun oleh penginjil Johann Gottlieb Schwarz yang datang di tanah Minahasa pada tanggal 12 Juni 1831 bersama dengan penginjil Johann Riedel, dan Schwarz kemudian menetap di Langowan dan melakukan pelayanan penginjilan di tanah Minahasa. Dalam gambar ini juga merupakan salah satu gedung bersejarah, yaitu Rumah Sakit Umum Noongan yang dulunya merupakan sanatorium atau tempat perawatan orang yang berpenyakit TBC, dikunjungi oleh Gubernur Jenderal Mr. Yong pada tahun 1934 setelah ia meresmikan berdirinya Gereja Masehi Injili di Minahasa pada tanggal 30 September 1934. Dan ini adalah merupakan catatan sejarah di mana Kota Langowan sudah lama dikenal, yaitu pertama kali dicatat dalam sejarah yaitu pada 10 Januari 1679, di mana Langowan disebut dengan Langouban yang ikut serta dalam perjanjian dengan Belanda. Perjanjian persahabatan itu ditandatangani tahun 1679. Dan ini adalah wajah lama dari Kota Langowan, di mana bangunan yang merupakan bangunan adat Minahasa dan penduduknya ada di depan. Dan inilah salah satu wajah Kota Langowan, di mana pada saat itu sudah bertumbuh menjadi sebuah wilayah perkotaan. Dan menyebut Langowan tentu tidak lepas dari seseorang yang bernama Benyamin Tawailan Sigar. Dia dulunya merupakan hukum kedua, tapi kemudian setelah tahun 1948 diangkat menjadi mayor atau kepala distrik Langowan. Ini kuburnya di Langowan sempat dikunjungi oleh Prabowo yang saat ini menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ia adalah cucu dari Benyamin Tawailan Sigar. Dan ini adalah wajah Langowan di mana sejak lama dikenal sebagai kota perdagangan, karena merupakan kota yang banyak dikunjungi oleh berbagai
warga masyarakat dari seputar tanah Minahasa. Dan ini adalah kantor camat lama, di mana kantor camat ini merupakan kantor camat di saat Langowan masih satu kecamatan. Dan kantor camat ini menjadi salah satu saksi sejarah sebagai kota yang mulai didengungkan untuk menjadi kota otonom. Dalam gambar, patung Schwarz ini masih patung yang lama, dan sebagaimana diketahui, patung Schwarz sudah diganti dengan patung yang terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ini suasana di kantor camat lama yang memang perlu perhatian untuk direnovasi kembali, karena sudah banyak fasilitas yang mengalami kerusakan dan bisa menjadi situs sejarah di Langowan. Ini adalah wajah kota Langowan saat ini, di mana pertumbuhan penduduk dan juga pertumbuhan wilayah bisnis semakin banyak, dan sambil menanti menjadi kota otonom, Langowan terus dibenahi. Ini adalah wajah Langowan di saat patung Schwarz masih merupakan patung yang lama, dan saat ini memang sudah berubah wajah karena patung Schwarz yang merupakan salah satu ikon di kota Langowan telah diganti, dan monumen Schwarz menjadi salah satu tujuan wisata religius di kota Langowan. Ini adalah patung Schwarz yang baru dan baru saja diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe, dan sudah banyak warga baik yang ada di Minahasa maupun dari luar Minahasa datang berfoto mengabadikan kenangan ketika mereka berada di kota Langowan. Menyebut nama Langowan, tentu orang akan bertanya mengapa kota ini dinamakan Langowan. Dalam sejarahnya, sebagaimana diketahui, Langowan mulai ditulis dalam catatan sejarah, yaitu pada Verbond atau perjanjian kerjasama dengan Belanda pada tahun 1679, tepatnya tanggal 10 Januari, di mana dalam perjanjian itu Langowan sudah diikut sertakan, jadi namanya disebut dengan Langowan. Dan dalam berbagai penulisan sejarah ada yang menulis Langowan, ada yang menulis Langowan pakai huruf W, tapi ada juga menyebut Langowan tanpa huruf W. Tapi semuanya itu merujuk pada nama kota ini. Dan ada dua versi sejarah penyebutan kota Langowan. Pertama, Langowan berasal dari kata langkau, yaitu hewan sapi hutan yang banyak berada di Langowan pada masa-masa lalu. Dan kemudian versi yang kedua yaitu berasal dari kata rangau. Rangau ini adalah tempat di mana masyarakat Alifuru, orang Langowan di Minahasa,
yang menjadikan tempat tersebut sebagai tempat pemujaan berhala. Dan rangau ini dalam bahasa Tontemboan artinya kayu yang berlubang, di mana lokasinya berada di gereja Sentrum Langoan, di mana gereja Sentrum Langoan menurut catatan sejarah dulunya merupakan pusat pemujaan berhala orang Minahasa yang berada di Langoan dan sekitarnya, di mana di situ terdapat pohon wetes yang berlubang. Itulah yang dikenal dengan rangau. Tapi sekali lagi, kota Langoan ini bukan nanti dikenal sejak Schwarz berada di Langoan, karena ada sejarah menyebutkan bahwa Langoan mulai disebut oleh Schwarz karena Schwarz tidak bisa menyebut rangau, hanya bisa menyebut dengan langau. Tapi catatan sejarah menunjukkan bahwa Langoan sudah lama dikenal, penyebutan nama Langoan sudah lama dikenal sebelum kedatangan Schwarz. Dan berikut saya menyampaikan beberapa catatan tentang sejarah pemerintahan di Langoan. Dalam catatan sejarah, di Langoan dulunya dikepalai oleh seorang tonaas yang merupakan kepala adat, di mana dalam bahasa lama disebut dengan Tua Imbalak. Beberapa Tua Imbalak atau tonaas yang pernah diangkat sebagai tonaas Langoan yaitu Rambian, Robot, Tumbailan, dan juga Tawailan. Dan secara resmi Langoan kemudian dijadikan sebagai distrik, salah satu distrik di Minahasa. Dalam catatan sejarah, tahun 1829, Fiskal Irot diangkat menjadi mayor dalam jabatan kepala distrik oleh Residen Manado Peter Mart. Fiskal Irot memerintah sebagai kepala distrik Langoan dari tahun 1829 sampai 1841. Pada zaman itu, kepala distrik disebut juga dengan hukum besar. Kemudian pada tahun 1841 sampai 1847, yang menjadi kepala distrik Langoan adalah A. Tendap Saerang. Dan sebagai hukum kedua diangkat Benyamin Thomas Sigar. Mereka diangkat oleh Residen Cambir. Selanjutnya di tahun 1848 sampai 1870 diangkatlah Bastian Benyamin Thomas Sigar sebagai mayor atau hukum besar oleh Residen Van Nolpen. Sedangkan P. Kumolontang diangkat jadi hukum kedua. Sebagaimana diketahui, Benyamin Thomas Sigar merupakan seorang tokoh yang merupakan pimpinan dari pasukan Tulungan ketika pasukan Belanda menghadapi perang di Ponegoro, dan Benyamin Thomas Sigar diketahui sebagai salah satu tokoh yang menangkap Pangeran Diponegoro. Kemudian pada tahun 1870, Benyamin Thomas Sigar digantikan oleh L.A. Sigar sebagai hukum besar distrik Langoan oleh Residen Diance. Ia memerintah sampai tahun 1884, dan di tahun 1884 diangkatlah N. Pandeirot sebagai hukum besar yang baru oleh Residen Jansen. Tahun 1891, Pandeirot digantikan oleh Mayor Nicholas Mogot sebagai hukum besar. Kemudian tahun 1904 sampai 1911, hukum besar dipegang oleh Mayor Evergradus Mogot. Dan tahun 1912 sampai 1919,
Hukum Besar Awe Ingkiriwang. Sejak tahun 1919, Langowan kemudian menjadi onder distrik, sehingga yang memimpin Langowan tinggal disebut dengan hukum kedua atau setingkat dengan camat. Mereka yang pernah menjadi hukum kedua sejak tahun 1919 sampai 1977 adalah sebagai berikut: O Momuat, Wakari, P. Pandeirot, W. Momuat, RC Lasut, GP Awenas, No Mogot, B. Lapian, AR Warou, Lumanau, Awenas, A. Tambayong, MHW Dotulong, A. Kumolontang, PV Kembuan, HDN Masi, JA Moninca, RC Asa, AJ Malonda, W. Tamengkel BA, NJ Rumengan, HDN Masi. Dan sejak 1977 sudah dikenal dengan camat yang memerintah sejak tahun 1977 sebagai camat adalah JF Laluyan. Kemudian dari tahun 1983 sampai 1987 F. Mangundap BA, 1987-1990 Dr. Andes F.H. Tampi, 1990-1993 Dr. Andes Peter Besau, 1993 sampai 1996 Dr. Andes S.E. Tambayong, 1996 sampai 1999 Dr. Andes S.W.Z. Poluan, dan dari April 1999 sampai 2001 Dr. Andes Yohan Wati. Di tahun 2001 Langowan menjadi dua kecamatan, yaitu Langowan Timur dan Langowan Barat. Langowan Timur diperintah atau menjadi camat Dr. Andes PD Sumampo, dan Langowan Barat Dr. Andes Alex Slat. Selanjutnya Langowan bertambah pula di tahun 2005 menjadi 3 kecamatan dengan bertambahnya 1 kecamatan, yaitu Langowan Selatan, dan pada tahun 2007 bertambah 1 kecamatan lagi, yaitu Langowan Utara. Dan diharapkan pada beberapa waktu kemudian Langowan akan dimekarkan menjadi 5 kecamatan dengan menambah 1 kecamatan persiapan, yaitu Kecamatan Langowan Pusat. Dan sebagaimana diketahui, Kota Langowan saat ini sudah diusulkan untuk menjadi kota otonom yang baru. Dan demikianlah penyajian kami tentang sejarah Langowan. Dan mohon teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silakan subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan informasi yang aktual dan akurat dari saya. Terima kasih.